Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum Ibu mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya, coba lihat dulu kelasnya sudah bersih atau belum. Nah, lihat. Nah, sebelum belajar itu kita perlu ya nak mengecek kebersihan kelas. Ada yang tahu kenapa? Iya benar, biar lebih nyaman. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Oke. Coba kita cek kehadirannya Almira, ada? Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, minggu lalu apa yang sudah kita bahas? Iya ada paragraf. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengevaluasi gagasan pesan yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi dalam bentuk aural. Aural itu, ada yang tahu aural itu apa? Atau baru mendengar kata aural? Baru mendengar. Oke, nih Ibu kasih ilmu baru. Nah, aural itu teks yang diperdengarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan aural. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, itu ada beberapa indikator tujuan pembelajaran. Indikator menganalisis struktur laporan observasi yang disajikan secara aural itu tadi. Nah, topik yang kita akan bahas pada hari ini yaitu struktur teks LHO. Sudah tergambarkan nggak apa nanti yang akan kamu lakukan selama 2 jam ini? Baiklah anak-anak Ibu, amati dulu lingkungan. Tadi kan membersihkan lingkungan, sekarang amati lingkungan. Sekarang kita jawab 3 pertanyaan pemantik ini. Nah, objek apa yang kamu amati dari lingkungan sekitarmu? Baru jawab. Kipas, meja. Yang kedua, informasi apa yang kamu temukan setelah kamu amati lingkungan sekitar? Betul. Bagaimana pendapatmu tentang lingkungan? Tadi kan ada yang mengatakan, Bu, kipasnya mati. Nah, ayo berikan pendapat. Jadi kalau kipas mati harus diapain? Harus diganti. Mantap, bagus jawabannya. Dengan opini yang sesuai dari hasil observasi kamu. Keren jawabannya. Dan tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Nah, anak-anak Ibu, tadi kan mengamati lingkungan. Sekarang silakan anak-anak Ibu berliterasi. Sudah ya? Oke, baik. Oke, nah sekarang ada 3 paragraf. Coba, pada paragraf pertama, informasi apa yang anak-anak Ibu temukan? Itu kan yang ada di dalam. Kira-kira kalau kita simpulkan, paragraf pertama itu memberikan informasi apa? Kunang-kunang itu keluarga silsila. Oke. Artinya apa? Kalau kita manusia itu ada apa namanya? Kita ada nama. Terus ada apa lagi kita? Apa? Identitas. Ya, di sini jelasin nggak identitasnya kunang-kunang? Ya kan? Nah, sekarang paragraf kedua. Apa? Ciri-ciri. Mantap. Keren jawabannya. Analisisnya mantap. Nah, paragraf ketiga. Kesimpulan, isi atau apa kira-kira? Coba baca lagi. Cahaya yang dihasilkan kunang-kunang berfungsi untuk menarik pasangan. Nah, kemudian selain itu keberadaan kunang-kunang dapat menjadi indikator. Berarti kunang-kunang memberikan apa? Fungsi. Nah, fungsi itu kan untuk diri dia sendiri, bisa juga untuk orang lain. Berarti apa namanya itu? Apa? Manfaat. Nah, manfaat dari kunang-kunang untuk diri sendiri apa? Ketika dia bercahaya, dia menarik pasangannya, ya kan? Kemudian manfaat untuk orang lain apa? Kalau kamu nampak kunang-kunang di hutan, berarti kita bisa tentukan, oh, artinya di hutan tersebut udaranya bersih. Tuh, kan ada. Nah, tidak ada polusi pestisida. Tuh, berarti memberikan manfaat. Nah, dari 3 paragraf ini anak-anak Ibu, kamu sudah bisa menyebutkan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia strukturnya dari ketiga paragraf yang Ibu berikan 3 pertanyaan. Ada 3 struktur. Pernyataan umum, pengenalan objek yang diamati secara umum. Tadi kan pengenalan kan? Apa itu kunang-kunang. Nah, kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini nak membahas tentang ciri-ciri dari objek yang kita amati. Itu dipegang dulu, dipahami dulu konsep ini. Kemudian ada manfaat? Ada manfaat dari si kunang-kunang itu. Nah, pahami dulu itu. Nanti ketika Ibu kasih lagi teks, anak Ibu menarik struktur dari teks yang Ibu berikan. Siap ya? Nah, ini adalah penjelasan dari 3 struktur teks laporan hasil observasi. Apa aja tadi struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum menjelaskan apa? Pengenalan, identitas, siapa? Objek. Terus yang kedua ada apa? Deskripsi bagian. Menjelaskan apa ya? Bisa ciri-ciri, bisa klasifikasi. Kemudian yang ketiga ada apa? Deskripsi manfaat.
ya, memberikan manfaat. Ya, oke, Ibu uji ya, siap-siap ya. Ini teksnya teks aural. Nih yang teks kedua. Siapa nih yang bisa mengemukakan pendapatnya? Adakah perbedaan dari kedua teks tersebut? Ayo, siapa? Silakan. Silakan. Di situ cuma yang nggak adanya manfaat sama klasifikasinya pun kurang. Untuk yang teks 2. Iya. Oke, kalau teks 1? Teks 1 pernyataan ada, klasifikasi ada, manfaat ada. Mantap, keren sekali jawabannya, beri tepuk tangan. Oke, karena sudah membandingkan kedua teks, yang satu berbentuk aural, yang satu berbentuk teks, sekarang kita masuk kepada LKPD. Oke, Ibu mau bertanya nih sebelum masuk pada LKPD. Kira-kira anak-anak Ibu paham tidak? Atau ada yang mau bertanya mungkin? Sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok satu mana? Kelompok satu mana? Ini dia. Ada yang masih bingung? Ibu, kalau yang pernyataan umum itu memang selalu harus ada pengertiannya juga ya? Iyalah, nah kan tadi Ibu sampaikan, kan dia menjelaskan tentang si objek yang kita amati. Kalau kita mengamati satu objek, kan kita harus tahu dulu apa sih objek tersebut, maksud kata kalimat, definisi. Untuk presentasinya, anak-anak Ibu tinggal sebutkan saja perbedaannya apa dan langsung jelaskan mengapa. Kelompok satu silakan. Dah? Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Ini kami yang menyampaikan hasil LKPD Teks Koordinasi Observasi Bahasa Indonesia yang beranggota saya Lali Susanti. Nah, untuk struktur, manakah yang mau pernyataan umum? Di teks pertama itu nggak ada kalau menurut kami. Lalu di teks kedua ada. Dan struktur yang kedua, manakah teks yang mau deskripsi bagian? Menurut kami nggak ada. Dan teks yang kedua ada. Lalu struktur yang ketiga, manakah teks yang mau deskripsi manfaat? Di teks yang pertama itu kami ada, dan di teks yang kedua juga kami ada. Lalu yang di kegiatan kedua, menyampaikan gagasan analisis alasan perbedaan antara kedua teks tersebut. Teks yang pertama itu, menurut kami pernyataan umum tidak ada. Lalu yang kedua, membuat informasi berupa penyebab lingkungan hidup di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, ada manfaatnya dan objek yang diamati. Lalu di teks yang kedua, merupakan pernyataan umumnya itu ada. Dan ada ciri-ciri atau jenis objek yang diamati. Lalu yang ketiga, ada manfaat dan objek yang diamati juga. Silakan kelompok 2 tanggapi. Kami di teks 1 memang manfaatnya aja, Bu. Manfaatnya? Oh, teks 1 semuanya nggak ada. Teks 2 ada semua. Tuh. Kenapa? Boleh dijelaskan langsung di situ? Oke. Baik, gimana kelompok 1? Menurut kami, kami tetap menjadikan itu sebuah manfaat dalam teks 1 aja, biar nggak terlalu kosong. Nggak bisa dong gitu. Nggak terlalu kosong. Jawabannya harus yang benar. Oke. Dah, bagaimana kelompok 1? Cukup? Cukup. Silakan duduk baru kita beri aplaus. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Terima kasih atas presentasinya di depan. Nah, kedua teks tersebut yang jawabannya nih semua kelompok itu hanya ada di teks 2 dan teks satunya itu berbeda-beda, maka kita akan lihat jawabannya. Ini jawabannya. Nah, kenapa? Ini dia alasannya. Menyampaikan informasi tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan tanggapan dari warga terkait program peningkatan kualitas udara. Oke. Pernyataan umumnya tidak ada, nak. Kalau kamu dengar lagi beritanya, di awal itu si pembawa berita atau pewartanya itu hanya menyampaikan informasi atau berita tentang masyarakat yang memperingati Hari Lingkungan Hidup. Di mana? Di Provinsi DKI Jakarta. Tuh. Oke, tapi anak-anak Ibu menjawab, udah keren nak, kamu menganalisis sudah mantap. Oke, ya anak-anak Ibu ya semuanya ya, kita beri aplaus dulu untuk diri kita sendiri. Ketika anak-anak Ibu sudah paham tentang struktur teks LHO, anak-anak Ibu bisa loh pergunakan struktur tersebut dalam pelajaran biologi. Anak-anak Ibu disuruh mengamati kan? Ya kan? Disuruh nggak buat catatan? Ya kan? Pakai nak struktur ini. Pakai struktur teks LHO. Oke, baik anak-anak Ibu, untuk pembelajaran berikutnya Ibu sampaikan sekali lagi kita akan membahas sedikit tentang struktur teks LHO kembali dengan beberapa teks yang berbeda. Kemudian kita lengkapi dengan ciri-ciri kebahasaan, ya, bagian kebahasaannya. Dah, baiklah anak-anak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Silakan ketua kelas untuk menutup perjumpaan kita. Disiapkan kelasnya. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Dah.